Oke, teman-teman, selamat pagi, good morning. How are you? I have you guys all good, both in your mental and your physic, ya, sehat jiwa dan raga. Oke, meet again, back again with me, Mr. Indra, your beloved teacher, ya, teaching about math. Oke, minggu lalu kita sudah belajar tentang operasi hitung campuran, ya. Kali ini saya akan membahasnya kembali, operasi hitung campuran, ya, sebelum masuk pada materi baru. Ya, ada beberapa aturan yang harus kita patuhi dalam suatu sistem operasi hitung campuran. Ya, di sini ada 3 rulesnya, rules dasar, ya. Yang pertama yaitu kerjakan yang terlebih dahulu yang ada di dalam kurung. Ya, dalam kurung itu maksudnya contohnya ya nanti ya. Jadi ada 2 ini misalnya 5 dikali 7 tambah 2. Mantap, ini 7 tambah 2 dulu yang kita kerjakan. Oke. Lalu di sini adalah pembagian perkalian dan pembagian yang kedua. Kemudian yang terakhir adalah penjumlahan dan pengurangan. Jadi jika ada 3 ditambah 7 dikali 2, maka kita tidak bisa mengerjakannya 3 ditambah 7 dulu, itu akan salah. Ya, kita kerjakan dulu 7 kali 2, 9. 9 ditambah 3, barulah hasilnya benar. Oke, itu contoh sederhananya. Saya akan buat lagi beberapa contoh yang lebih kompleks, ya. Jadi di sini saya punya yang nomor A, itu negatif 54 dibagi dengan negatif 9 ditambah 12 dikali negatif 3. Oke, berdasarkan aturan yang ada, ya, kita kerjakan dulu yang terlebih dahulu pada tanda kurung, perkalian pembagian, lalu terakhir penjumlahan dan pengurangan. Di sini tidak ada tanda kurung, ya, tidak ada 2 angka yang di dalam kurung. Tanda kurung di sini hanyalah menandakan bahwa bilangan ini adalah bilangan negatif, ya. Sebenarnya tanpa menggunakan tanda kurung pun it's okay, boleh, ya. Tapi di buku kalian kan dilambangkan dengan tanda kurung biasanya kalau yang ada di dalam. Ya, kalau yang di awal tidak kan. Oke. Di sini kita punya pembagian, penjumlahan dan perkalian, ya. Mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu? Ya, karena di sini tidak ada ini, maka kita lanjut ke yang perkalian dan pembagian. Kita harus mengerjakan dulu operasi hitung, perkalian dan pembagian. Ya, di sini karena ada perkalian, ada pembagian dan perkalian dalam satu soal yang sama, maka kita tidak bisa mendahulukan mana yang terlebih dahulu. Ya, kita tidak bisa perkalian dulu, enggak. Kita dahulukan dulu dari yang paling sebelah kiri. Ya, jika ada operasi hitung yang sama levelnya. Seperti ini kan sama levelnya, pembagian dan perkalian levelnya sama, ya. Maka kita kerjakan dulu dari yang sebelah kiri, yaitu pembagian. Nah, ini dulu kita kerjakan, ya. Di sini saya akan mengajarkan kalian tentang step by stepnya. Ini tolong, ya. Ini kalau kerjakan jangan langsung menghitung, tapi kita follow step by stepnya secara runut dan secara sistematis. Artinya tidak terburu-buru langsung menghitung, tapi secara bertahap. Oke, seperti saya di sini. 54 negatif 54 dibagi negatif 9. Maka di sini hasilnya adalah 6. Kan negatif dibagi negatif positif. Setelah itu mana? Oh, yang perkalian, kan? Karena kan di sini perkalian dan pembagian levelnya sama, ya. Maka setelah pembagian itu perkalian. 12 dikali negatif 3. Berapa? 12 kali 3 dulu. 12 kali 3 itu 36. Karena salah satu angkanya negatif, maka di sini hasilnya negatif.
Maka di sini tersisa 2 angka dan 1 operasi hitung di sini penjumlahan. 6 ditambah negatif 36. Hasilnya adalah negatif 30. Oke, ingat ya, jika yang satu positif, yang satu negatif, maka operasi yang kita lakukan adalah pengurangan. 36 dikurang 6 dengan 30, karena lebih banyak bola-bola negatifnya, maka hasilnya adalah negatif 30. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, biar lebih jelas lagi, saya taruh di sini. Yang B, 4 dikali 12 dikurang 15 ditambah 17. Oke. Ya, di sini ada perkalian dan ada operasi hitung di dalam kurung. Ya. Kemudian penjumlahan. Oke. Maka di sini yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang ada di dalam kurung. Ya. Ini kita kerjakan, 12 dikurang 15 itu negatif 3. Ya enggak? Kenapa negatif? Karena 12 lebih kecil dibandingkan 15. Setelah itu baru kita ke sebelah sini perkali. Ya, kita tidak boleh ke penjumlahan terlebih dahulu. Nah, penjumlahan levelnya paling bawah dan di sini ada perkalian. 4 dikali negatif 3, 4 kali 3 12, karena dikalikan dengan angka negatif salah satunya, hasilnya adalah negatif 12. Barulah di sini terakhir kita jumlahkan dengan 17. Berarti di sini min 12 ya ditambah 17. Ingat seperti yang tadi di sini, jika salah satunya negatif pada operasi penjumlahan, maka kita kurangi. 17 kurang 12 itu 5. Ini enggak? Lalu lebih banyak mana? Bola-bola positifnya atau bola-bola positifnya ini 17 atau bola-bola negatifnya min 12. Yang lebih banyak adalah bola-bola positif, yaitu maka jawabannya adalah positif 5. Positif. Oke. Misalnya di sini saya punya C ya, berarti C di sini 35 dikurangi negatif 5 dikali negatif 8. Oke. Ingat, yang pertama itu yang kita kerjakan adalah yang ada di dalam bracket, lalu perkalian dan pembagian, lalu ketiga penjumlahan dan pengurang. Nah, di sini tidak ada 2 angka yang di dalam bracket, ya, tetapi di sini ada perkalian dan pengurangan. Maka kita dahulukan yang perkalian. Negatif 5 dikali negatif 8. Kalau negatif dengan negatif, maka hasilnya positif. Oke. Tersisalah angka ini. Maka terus ulangi, lihat ya, step by step saya jelas. Ada garis penghubung, lalu ada keterangannya kemana saja ya. Usahakan kerjakan operasi hitung campuran seperti ini. Jadi kalian mengerjakannya dengan teratur dan tersusun sesuai dengan aturannya. Oke. Nah, 35 dikurangi 40, berarti kita kurangi biasa aja. 40 kurangi 35 hasilnya 5. Karena angka pertamanya adalah 35, yang mana 35 lebih kecil daripada 40, maka hasilnya adalah negatif.
maka di sini pun negatif 5. Oke, sudah cukup belum? Oke, saya tambah lagi ya. Yang D saya taruh di sebelah sini. Setelah saya punya 7 dikali 16 dikurangi 10 ditambah 60 dibagi negatif 6. Ya, urutannya bracket dulu, tanda kurung, perkalian pembagian, lalu penjumlahan dan pengurangan. Oh, di sini ternyata ada yang 2 angka dan operasi hitung di dalam tanda kurung, yaitu 16 dengan 10. Maka ini dahulu yang kita kerjakan. Ya, saya langsung membuat garis penghubung yang menandakan bahwa 16 dikurangi 10 yang sedang kita kerjakan terlebih dahulu. Ini penting ya, membuat step by step seperti ini. 16 dikurangi 10 hasilnya 6. Setelah itu yang mana dulu? Di sini ada perkalian dan ada pembagian. Ingat, perkalian dan pembagian adalah level yang sama. Jadi kalau terdapat satu level yang sama dalam satu soal, maka kita kerjakan dulu dari yang sebelah kiri. Berarti dalam kasus ini adalah yang perkalian. Maka 7 dikalikan dengan 6. 7 kalikan 6, saya tulis di sini aja ya. Ini adalah hasilnya 42. Barulah di sini kita kerjakan pembagian. 60 dibagi negatif 6, hasilnya adalah negatif 10. Berarti terakhir tersisa angka 42, negatif 10, dan operasi hitung penjumlahan. Maka ini harus kita selesaikan. 42 ditambah negatif 10. Salah satunya adalah negatif, satunya positif, maka kita kurangi, hasilnya adalah 32. Positif negatif. Positif. Kenapa positif? Karena bola-bola negatifnya lebih sedikit dibandingkan dengan bola-bola positif. Maka hasilnya positif 32. Ya, ada lagi? Oke, saya rasa cukup jelas. Ingat selalu dalam operasi hitung campuran, step by stepnya harus jelas. Gunakanlah tanda penghubung untuk mengerjakan 2 angka terlebih dahulu seperti ini, lalu tulis hasilnya di bawahnya ya, lalu gunakan lagi tanda penghubung, selalu seperti ini ya. Saya mewajibkan kalian melakukan seperti ini. Oke, kenapa? Agar kalian mengerjakannya secara sistematis, rapi, dan tidak berantakan. Oke, karena jika kalian lakukan langsung sekaligus, kemampuan kalian dalam mengingat pun masih harus dilatih. Jadinya kita harus meminimalisir kesalahan. Oke ya, jadi ini tuh meminimalisir kesalahan. Jadi kita ketika ini min 5 kali min 8 itu 40. Jangan sampai nanti ketika kamu sudah hitung, kamu karena sudah bisa, jadi saya menghitungnya dengan langsung saja. Ya udah 5 kali 8 40 min 40, soalnya salah ya. Makanya disinilah harus berhati-hati, karena pada operasi hitung bilangan campuran juga, khususnya di bilangan bulat ini, kekeliruan di tanda negatif dan tanda positif bisa berakibat kesalahan dalam menghitung. Oke, saya rasa cukup sekian untuk hari ini. Langsung kerjakan latihan di bawah ini ya. Jangan lupa untuk dikumpulkan atau disubmit hari ini. Jangan menunda-nunda tugas yang ada pada hari ini. Oke, sekian, terima kasih, bye bye.